Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma faqihna fi dinik wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna al-ikhlasa fil qawli wal 'amal wa zidna ilman ya arhamar rahimin. Baik, nuwasil fi syarhi kitab Sulamil Usul ila Ilmil Usul li Syekh Hafidh bin Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala tawaffa sana 77 wa 300 ba'da alf min al-hijratin nabawiyah. Qala rahimahullah kallama Musa 'abdahu taklima wa lam yazal bi khalqihi 'alima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada hambanya Musa alaihissalam dengan sebetul-betulnya, dengan sebenar-benarnya. Sudah kita jelaskan sebelumnya ya terkait dengan apa dalil-dalil akan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah Subhanahu wa taala betul-betul atau memiliki sifat kalam, ya, memiliki sifat kalam, kemudian sifat al-qaul, kemudian sifat an-nida, ya, sifat an-nida. Taib. Dan ada banyak dalil terkait dengan terkait dengan sifat-sifat ini, sifat al-kalam, sifat al-qaul dan sifat nida bagi Allah Subhanahu wa taala. Ya, kata beliau rahimahullahu taala, walam yazal bi khalqihi alima, dan Allah taala senantiasa maha mengetahui keadaan hamba-hambanya. Lau sara kalamuhu jalla anil ihsa'i wal hasri wan nafadi wal fana'i. Ya. Dan firman Allah Subhanahu wa taala itu tidak bisa terhitung. Jalla anil ihsa, maha tinggi sehingga tidak bisa dihitung, ya, maha mulia tidak bisa dihitung, dan tidak dibatasi, tidak akan sirna dan tidak akan fana, tidak akan sirna dan tidak akan fana. Ya. Apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah, ya, kemudian kata beliau menunjukkan bentuk ketidak terhingganya, tidak terhingganya sifat Allah Ta'ala. Beliau mengambil kandungan ayat, ya, dalam surah apa, Al-Kahfi. Lau sara aqlaman jami'u syajari wal bahru tulqa fihi sab'atu abhur, dan juga dalam surah Luqman, ya, di akhir surah Luqman. Nah, seandainya semua pohon di bumi menjadi pena dan lautan ditambah 7 lautan, maka tidak akan selesai dituliskan firman Allah Ta'ala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul law kana al-bahru midadan li kalimati rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimithlihi madada." Katakanlah wahai Muhammad, seandainya lautan itu menjadi tinta, ya, untuk menulis firman-firman Tuhanku, maka lautan akan habis, ya, sementara firman Allah Ta'ala ma nafida la nafidal bahru qabla an tanfada, ya, sebelum firman Allah Ta'ala itu sirna. Nah, tentu saja di sini tidak menunjukkan bahwa kalam Allah nafidat, ya, cuman dikatakan la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi. Bukan berarti kalamnya Allah Ta'ala apa nafid, ya, akan sirna, enggak. Cuman ini kalau dibandingkan dengan lautan dijadikan tinta, maka lautan lebih dahulu habis sebelum firman Allah habis. Yakni, tapi firman Allah tidak akan habis. Maksudnya begitu. Ya, jadi tidak dipahami dari ayat ini bahwa oke, lautan semuanya itu akan habis sebelum menuliskan semua firman Allah, ya, sebelum semua firman Allah itu habis. Nah, tidak bisa dipahami darinya kalau begitu firman Allah pada akhirnya akan habis. Enggak sama sekali. Ini hanya nisbi, ya, perbandingan. Nah, bahwa seandainya semua lautan dijadikan tinta untuk menuliskan firman Allah, maka tintanya sudah habis duluan semuanya, lautan sudah habis duluan. Sementara firman Allah belum belum habis dan tidak akan habis.
Nah, dan juga dalam surah Luqman Allah Ta'ala berfirman, "Walau annama fil ardi min syajaratin aqlamun wal bahru yamudduhu min ba'dihi sab'atu abhur ma nafidat kalimatullah." Ini jelas ya. Ini kalimat ma nafidat kalimatullah menafsirkan kata qabla an tanfada kalimatu rabbi. Bahwa makna qabla an tanfada kalimatu rabbi bukan pada akhirnya akan habis, tapi memang tidak akan habis. Innallaha azizun hakim. Seandainya semua pohon di bumi menjadi kolam dan lautan menjadi tinta bahkan ditambah lagi 7 lautan yang semisal maka tidak akan habis firman Allah Ta'ala. Nah, dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala fa'alul lima yurid. Allah Ta'ala melakukan apa saja yang dikehendaki. Apa saja yang dia kehendaki. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Tiap hari Allah Ta'ala memberikan wahyu, memberikan perintah, ada pengaturan. Dan semua pengaturan Allah innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu. Semuanya dengan kalam kun. Ya. Maka tidak ada habisnya firman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini hal yang maklum tentu saja dikarenakan sifat atau sifat kalam atau kalam merupakan sifat Allah dan sifat Allah Subhanahu wa taala sama seperti zatnya kekal, tidak ada habisnya. Ya, kaidahnya tentu saja ma'ruf disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah. Sebentar, sebentar. Baik, afwan. Jadi apa kaidah yang disebutkan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi rahimahullah dan selainnya dari para ulama menyebutkan bahwa al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan terkait dengan sifat itu sama seperti pembahasan terkait dengan zat. Maka sebagaimana zatnya Allah Ta'ala tidak akan fana, ya, tidak akan fana, tidak akan sirna, ya, maka sifat-sifat Allah juga tidak akan sirna, tidak akan fana. Tidak akan sirna, tidak akan fana. Termasuk di dalamnya sifat kalam. Termasuk di dalamnya sifat kalam. Karena itulah suatu hal yang apa bertentangan dengan apa yang ditakrir oleh para ulama ahli sunnah, ya. Naam, ketika sebagian mutakallimun dari kalangan Jahmiyah dan juga Mu'tazilah menetapkan sifat sukut, sifat diam bagi Allah Subhanahu wa taala. Sifat diam bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini tidak ada dalilnya. Jelas sampai sini? Mereka mengatakan kita harus menetapkan bahwa di awal perkara Allah Ta'ala ada sendiri dan tidak ada makhluk sama sekali. Ya, ya kan? Yani mereka mengatakan ya ta'azzar, tidak mungkin kita menetapkan awaliyah Allah kalau kita katakan dari awal Allah berfirman. Karena ketika Allah Ta'ala berfirman itu melibatkan maf'ulnya, muta'allaqnya adalah makhluk. Muta'allaqnya adalah apa? Adalah makhluk. Karena kalamullah terkait dengan makhluk. Kata mereka seperti itu. Nah, kalau kita menetapkan sejak awal Allah Ta'ala berfirman, berarti di sana ada makhluk yang apa? Ya, yang di sana ada makhluk yang awalnya sama dengan Allah Ta'ala. Dan ini tentu saja hal yang batil, tidak benar. Cuman masalahnya mereka kemudian menafikan ya. Mereka menafikan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Dulu di awal Allah tidak berfirman. Sifat kalam itu datang belakangan. Sifat kalam datang belakangan. Kenapa? Kata mereka itu satu-satunya cara kita menetapkan awaliyah Allah. Bahwa Allah Ta'ala maha sendiri pertama-pertama. Ya, maha pertama, maha sendiri di awal. Ya, tidak ada makhluk. Satu-satunya cara kata mereka adalah menafikan tasalsul fil madi. Menafikan tasalsul fil madi. Nah, ini apa keyakinan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang secara tidak langsung ya menyatakan bahwasanya Allah Taala tidak berfirman kapanpun yang apa tidak berfirman di awal-awal, nanti belakangan. Dan ini menetapkan sifat sukut bagi Allah Subhanahu wa taala ini tidak ada keterangannya. Ya.
Tidak ada dalilnya yang sahih lagi sahih yang menjelaskan bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat sukut, sifat diam. Enggak. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Fa'alu lima yurid. Yang menunjukkan apa? Bebasnya Allah Ta'ala berkehendak. Dia sesuai dengan hikmahnya. Dan apa saja yang dia ciptakan, ya, apa saja yang dia inginkan, dia akan lakukan. Jelas ya? Wallahu alam bisawab. Iya. Kemudian kita katakan bahwa firman Allah Ta'ala maha luas. Firman Allah Ta'ala maha luas. Dari dahulu tidak ada awalnya sampai akhir. Sampai akhir tidak ada akhirnya. Karena itulah di antara akidah Ahlussunnah wal Jamaah, surga dan neraka kekal abadi. Ya. Surga dan neraka kekal kekal abadi. Karena surga ini apa? Merupakan manifestasi ataupun konsekuensi ya buah dari sifat rahmat Allah, dan neraka adalah buah dari sifat murka Allah. Sementara sifat Allah kekal abadi. Ya, maka tidak akan sirna. Walaupun memang walaupun memang ada sifat-sifat ya, seperti yang sudah kita sebutkan ya, ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Ada sifat dzatiyah dan ada sifat fi'liyah. Sifat dzatiyah adalah sifat yang senantiasa Allah Ta'ala bersifat dengannya, sementara sifat fi'liyah adalah sifat-sifat yang Allah Subhanahu wa taala bersifat dengannya jika dia menghendaki. Ya, jika dia apa? Jika dia menghendaki. Jelas ya? Nah, sekarang muncul pertanyaan. Sifat kalam ini, apakah sifat dzatiyah atau fi'liyah? Kalau sifat dzatiyah misalnya seperti sifat rahmat, ya, kemudian sifat wajah, sifat yadan, sifat rahmat, ya, apa sifat iradah misalnya. Ya, ini sifat dzatiyah. As-sama, al-basar, sifat dzatiyah. Sifat nuzul, sifat istiwa, sifat fi'liyah. Nah, sifat kalam ini, apakah dia sifat dzatiyah atau sifat fi'liyah? Apakah sifat kalam ini dzatiyah atau fi'liyah? Jelas ya? Taib. Yang ditakrir oleh para ulama ahli sunnah terkait dengan sifat kalam, ya mereka mengatakan bahwa sifat kalam qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw'i hadithul ahad. Nah, bahwa sifat kalam ini qadimun naw', ya, jenisnya ia sebagai suatu sifat itu qadim. Dari dahulu Allah bersifat dengan sifat kalam. Tidak ada awalnya. Tidak ada awalnya Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Karena kalau kita katakan ada awalnya, berarti sebelumnya diam. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat diam. Paham ya? Adapun hadis Nabi SAW yang tersebut dalam riwayat Ad-Darqutni, kalau nggak salah ya, apa wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan. Dan Allah Ta'ala mendiamkan beberapa perkara karena mengasihani kalian, bukan karena lupa. Adapun makna as-sukut di sini bukan bermakna diam, tapi bermakna adamul bayan, kata para ulama. Ini disebutkan oleh Nawawi hadisnya dalam Arba'in Nawawi ya. Ya. Inna Allah faradal faraid fala tudayyi'uha. Ya. Wa hadda apa hadda hududun fala tantahikuha. Kemudian dikatakan apa? Wasakata an asya'a rahmatan bikum ghairu nisyan atau ghaira nisyan. Nah, dan Allah Ta'ala mendiamkan beberapa perkara, jelas ya, karena mengasihani kalian bukan karena lupa. Kalimat sukut di sini dikatakan wasakata, ini Allah diam. Sakata di sini sukut bukan bermakna adamul kalam, tapi bermakna adamul bayan. Allah tidak menjelaskan hukumnya. Ya, hadis itu tidak menunjukkan Allah punya sifat diam. Jelas ya? Tapi karena di antara makna sukut, ya, sesuai dengan konteks sebelumnya, Allah menjelaskan yang halal, Allah menjelaskan yang haram, terus Allah mendiamkan, yakni tidak menjelaskan. Ada hal-hal yang Allah tidak jelaskan hukumnya, yang sifatnya tidak dijelaskan gamblang gitu ya, apa jelas sebagaimana halal dan haram. Ya. Jadi makna sukut dalam hadis itu apa? Adamul bayan, bukan adamul kalam. Taib. Sudah ya, jadi kembali kepada masalah tadi bahwa Allah Ta'ala berbicara kapanpun yang dia inginkan. Ya. Dari dahulu Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Sifat kalam itu bukan sifat yang hadis. Baru datang belakangan setelah sebelumnya dia tidak berbicara. Enggak sama sekali. Jelas ya? Taib. Jadi sifat kalam itu qadimun nau. Secara naunya, secara secara jenis,
kalam itu dari dahulu bahwa Allah Ta'ala memiliki sifat kalam. Ya. Sejak dari dahulu tidak ada awalnya, mengikuti zatnya. Tapi ahadnya, ucapan per ucapan itu hadis, datangnya belakangan. Yani firman Allah kepada Nabi Adam, uskun anta wa zaujikal jannah. Itu beda zamannya dengan ucapan Allah Ta'ala kepada Nabi Musa misalnya, atau Nabi Ibrahim sebelumnya, atau Nabi Muhammad SAW. Qul, ya, ya ayyuhan Nabi. Ini semua apa? Ahad, Qadim. Satu persatunya itu, afwan, satu sepersatunya itu apa? Hadis. Belakangan. Nah, jelas ya? Karena sebagian mutakallimin mereka mengatakan bahwa sifat kalam ini, kalau kita mengatakan Allah, sifat kalam Allah dari dahulu tidak ada awalnya, konsekuensinya Allah bukan maha awal sendirinya. Ada makhluk yang bersamanya. Karena kalam Allah itu terkait dengan muta'allaq. Ya. Ada yang diajak bicara, ya. Allah atau Allah mencipta dengan kun, itu kalam. Kalau kita menetapkan katanya Allah memiliki sifat kalam dari dahulu tidak ada awalnya, maka berarti apa? Nah, berarti konsekuensinya ada yang bersama dengan Allah di awal kali. Kita tidak bisa menetapkan awaliyah Allah Ta'ala. Baik. Ini kalau apa? Dikatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki sifat kalam dari dahulu. Tapi kalau dikatakan sifat kalam Allah itu tidak dari dahulu, belakangan, ya misalnya firman Allah kepada Nabi Adam, beda zamannya, beda waktu pengucapannya dengan firmannya kepada Nabi Muhammad SAW, berarti ada tambahan pada sifat Allah. Ada tambahan pada sifat Allah Ta'ala. Nah, karena kalau dikatakan kalam adalah sifat, berarti sifat Allah terperbaharui. Allah berfirman hari ini begini, besok berfirman lagi, besok berfirman lagi. Berarti ada pembaharuan pada sifat Allah. Dan itu tidak mungkin kata mereka. Pembaharuan itu hadis. Hadis itu hanya ada pada makhluk. Dan sifat Allah tidak mungkin hadis. Nah, karena itulah mereka menolak sifat kalam bil kulliyah. Mereka menolak sifat kalam secara mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak taala tidak punya sifat kalam. Jelas ya, tidak punya sifat sifat kalam. Nah, tapi bagaimana dengan dalil-dalil yang menunjukkan Allah Ta'ala memiliki sifat kalam seperti pada firman Allah tadi wa kallama Allahu Musa taklima, dan banyak sekali ayat iz qala Allahu iz qala Allah qala yaqulu Allahu Ta'ala li ahli jannah yaqulu Ta'ala li ahli nar, ya. Dan seterusnya. Allah Ta'ala berfirman ikhsa'u fiha wa la tukallimun. Bagaimana dengan ayat-ayat itu? Nah, Mu'tazilah mengatakan maksudnya di situ Allah Ta'ala berbicara, ya. Naam, seperti kebiasaan mereka, mereka menafsirkan, mengatakan bahwa fiil dan maf'ul itu sama. Ini sudah kita sebutkan ya, mazhabnya Mu'tazilah menyamakan fiil dengan maf'ul. Jadi maksudnya Allah Ta'ala berbicara di situ adalah Allah Ta'ala menciptakan suara itu pada makhluknya. Kalau pada Nabi Musa diciptakan pada udara di antara dua pohon, keluar suara di situ. Itu bukan Allah berbicara, Allah Ta'ala menciptakan suara pada udara sehingga keluar di antara dua pohon itu. Jadi menafsirkan sifat kalam Allah, ya, qala Allah dan seterusnya, nadahu rabbuhu, ditafsirkan apa? Dengan maf'ul, dengan objek. Nah, ini mazhabnya Mu'tazilah. Dan ini tentu saja secara logika dan secara kebahasaan ini mazhab yang tidak benar. Fi'il dengan maf'ul itu beda. Fa'il, fi'il, maf'ul jelas beda. Jelas ya? Sementara Asy'ariyah mereka mengatakan, oh nggak bisa, masa fiil kamu takdirkan, kamu tafsirkan dengan apa maf'ul, nggak bisa seperti itu. Ya. Terus gimana Asy'ariyah kalian juga menetapkan sifat kalam? Katanya kalam dalam artian suara seperti itu, ya, yang terperbaharui enggak. Cuman ya mereka mengatakan, tapi betul Allah punya sifat kalam. Cuman kalamnya kalam nafsi, ucapan dalam hati. Jadi tidak terperbaharui, tidak perlu ada yang diperbaharui. Karena semua ma'ani itu, semua makna-makna yang Allah akan firmankan dari dahulu sampai hari kiamat, sampai seterusnya, itu semua maknanya sudah ada pada dirinya Allah. Tinggal dibikin paham Jibril, tinggal dibikin paham siapa gitu, supaya dia paham maunya Allah. Jelas sampai sini?
baru dia yang membahasakannya. Jibril yang membahasakannya kepada Nabi Muhammad SAW. Kalau dia dalam bahasa apa Suryani dia berarti Taurat, kalau Ibrani dia berarti Injil, kalau Arab berarti Quran. Atau dengan bahasa-bahasa lain sesuai dengan keinginan Allah Ta'ala. Jelas ya? Nah, ini hal yang harus diperhatikan. Karena itulah tidak sulit untuk memahami, tidak sulit untuk memahami perbedaan antara firman Allah dengan bahasa, dengan bahasa Arab secara khusus misalnya. Karena ada yang mengatakan begini, Taib, kalau Al-Quran adalah kalamullah, nanti kita akan terangkan terkait dengan Al-Quran, kita masih berbicara kalam Allah secara umum dulu. Karena kalam Allah sekali lagi tidak terbatas, ya kan? Kalam Allah bukan hanya Quran, bukan hanya Taurat, Injil, Zabur, enggak. Kalam Allah setiap hari, setiap saat, ya Allah Taala berkehendak. Taib. Karena ada yang mengatakan begini, Al-Quran kan atau firman Allah kan diucapkan sesuai dengan bahasa kaumnya. Bahasanya Yahudi, bahasanya Nasrani, bahasanya orang Arab kan beda-beda. Nah, jadi Allah Ta'ala berfirman kepada mereka dengan apa? Dengan bahasa bilisani qaumihi, dengan lisan kaumnya. Dengan lisan apa? Yang diutus kepadanya. Kaum yang diutus Rasul kepadanya. Baik. Kalau begitu, firmannya Allah kan berbahasa kan? Dengan bahasa Arab, Kasuryani, Ibrani, terserah. Sementara bahasa, kata mereka, itu produk akal. Bahasa itu produk akal. Makanya tidak bisa kita katakan Al-Quran itu atau firman Allah Ta'ala itu apa karena itulah firman Allah Ta'ala itu imma dikatakan makhluk ya karena dia bahasa. Paham sampai sini? Ini salah satu buah dari pahamnya Mu'tazilah yang menafsirkan fiil dengan maf'ul. Paham ya? Menafsirkan fiil dengan maf'ul. Dia menafsirkan firman Allah itu dengan bahasa. Karena bahasa itu adalah produk budaya kata mereka, produk akal kata mereka. Kalau begitu apa? Firman Allah Ta'ala juga atau Al-Quran dalam masalah ini Taurat Injil semuanya semuanya adalah apa? Makhluk. Iya. Ini lahir dari sisi tadi itu. Paham ya? Nah, kita katakan bedakan antara firman Allah dengan bahasa yang Allah Taala firmankan ke apa dengan bahasa yang Allah Taala gunakan untuk berbicara kepada makhluknya. Berbeda. Itu dua hal yang berbeda. Sebagaimana bedanya antara perbuatan Allah mencipta dengan makhluk yang dicipta. Ketika Allah Ta'ala menciptakan manusia, Nabi Adam misalnya. Beda antara firman Allah kun, ya firman Allah Ta'ala menciptakan Adam dengan Adamnya. Ini juga sama, beda antara firman Allah Ta'ala dengan bahasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala apa? Dengan bahasa yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sampaikan. Jelas sampai sini? Nah, ini belum lagi kalau kita merujuk kepada asal permasalahan. Apakah bahasa itu, lughah itu tauqifi, ya tauqifiyah ataukah ijtihadiyah? Apakah asal bahasa di alam semesta ini tauqifiyah, pengajaran dari Allah atau apa? Sifatnya apa namanya ijtihadiyah atau qiyasiyah. Ya, itu lain lagi masalahnya. Nah, atau itu bisa dibangun dari masalah ini juga, masalah ini. Jelas ya? Ya, dan yang benarnya bahwa apa namanya ada khilaf tentu saya di kalangan usulin dalam masalah ini dan yang benarnya wallahu alam shawab lebih tepat bahwa lughah ini ada yang tauqifiyah, ada yang ijtihadiyah. Lughah ini adalah asal lughah asalnya itu adalah tauqifiyah berdasarkan firman Allah Taala wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah mengajarkan kepada Nabi Adam nama-nama semuanya. Kalimat semuanya di sini banyak penafsiran di kalangan ulama terkait ini. Yani semua semua kata benda yang dasar ya, kata benda, kata kerja, asya, semua diajari oleh Allah dengan ada sebagian mengatakan cuma satu bahasa saja dan ada yang mengatakan dengan beberapa bahasa diajari. Benda ini bisa dikatakan ini, bisa dikatakan ini, bisa dikatakan ini gitu ya. Nah, dari situlah nanti berkembang bahasa. Dari satu bahasa yang diajarkan Allah kepada Nabi Nabi Adam. Hmm. Taib. Tapi kita tidak mau lari ke sana. Intinya adalah bedakan antara firman Allah dengan bahasa. Itu dua hal yang berbeda. Firman Allah itu fiil, perbuatan Allah, goiru makhluk. Sementara bahasa itu adalah apa? Muta'allaq dari istilahnya maf'ulnya dari kalam.
Maf'ul dari kalam itu terpisah, itu makhluk. Bahasa itu makhluk. Ciptaan Allah Ta'ala, pengajaran dari Allah Ta'ala. Diajarkan. Nah, sementara kalamullah ini sifat Allah, ghairu makhluk. Jelas ya? Wallahu Ta'ala alam bisawab. Ya, maka kita katakan, para ulama sunnah mengatakan, maka sifat kalam Allah Ta'ala itu sifat zatiyah. Apanya yang zatiyah? Nau'nya, asal sifatnya. Sifat kalamnya itu sebagai sebuah sifat, itu zatiyah. Yani Allah Ta'ala senantiasa disifati dengan sifat kalam. Dan tidak disifati dengan sifat sukut, diam. Enggak. Senantiasa secara zat, apa, kalam Allah itu zatiyah. Tidak ada satupun waktu, ya tidak boleh seorang menetapkan sifat sukut pada Allah Ta'ala pada waktu apapun, kapanpun. Enggak. Tapi bukan berarti seperti pemahamannya kullabiyah. Ya, kullabiyah mengatakan, oke lah, kita menetapkan Allah Ta'ala berbicara. Ya, mereka menetapkan Allah Ta'ala berbicara. Tapi mereka mengatakan semua kalamullah itu qadim. Tidak ada yang hadis. Qadim semua. Ini untuk menghindar dari tajaddudus sifat, terperbaharunya sifat. Karena katanya kalau hari ini Allah berfirman, besok Allah berfirman, berarti ada pembaharuan pada sifat. Dan pembaharuan atau al-hadis itu sifatnya makhluk. Tidak mungkin ada pada sifat Allah. Maka Kullabiyah mengatakan kami menetapkan Allah Ta'ala berfirman dengan suara seperti Ahlus Sunnah. Cuma bedanya mereka mengatakan semua kalamullah itu qadim. Qadim semua. Artinya Nabi SAW atau Allah Ta'ala berfirman kepada Nabi Muhammad SAW apa ya ayuhan nabiyyu ya idza talaqtumun nisa ya ayuhan nabiyyu lima tuharrim ma ahallallahu lak. Firman Allah ini kepada Nabi Muhammad SAW itu dari dahulu tidak ada awalnya. Sudah Allah ucapkan dari dahulu. Hmm. Jelas ya? Ya. Dan ini tidak masuk akal gitu, tidak bisa diterima. Ya kan? Tidak bisa diterima. Dan mereka juga bahkan mereka memiliki paham yang lebih tidak masuk akal lagi, ya. Yaitu apa? Bahwa satu huruf dengan huruf yang lain tidak ada yang lebih dahulu, tidak ada yang belakangan. Karena semua konsekuensinya, kalau kita katakan huruf-huruf itu berturut-turut datangnya, maka berarti ada tajaddud. Karena huruf kedua datang setelah huruf pertama. Berarti ketika diucapkan huruf pertama, huruf kedua belum ada. Berarti ada pembaharuan pada firman Allah. Maka menurut pemahaman mereka kata Bismillahirrahmanirrahim itu ba bukan huruf pertama. Yani bukan diucapkan pertama. Baru sin, baru mim. Enggak. Mereka mengatakan Bismillah, huruf ba, sim, mim, alif, lam, ha. Itu semua Allah ucapkan di waktu yang bersamaan. Tidak ada huruf yang mendahului yang lain. Ini semua untuk menafikan apa tajaddud pada sifat Allah. Terperbaharunya sifat Allah. Dan ini madhab yang tidak masuk akal sekali. Iya. Gimana cara membayangkan ada seorang mengucapkan satu kata, kata ini terdiri dari lima hurufnya diucapkan di waktu yang sama, tidak ngantri gitu ya diucapkan. Ini mazhab yang tidak masuk akal. Jelas ya? Dan banyak sekali dalil-dalil jelas menunjukkan. Ketika, iya, jelas ya? Wa idz ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'minina maqa'ida lil qital. Ketika engkau keluar ya kepada kaum mukminin untuk mengatur mereka dalam perang, ya, tubawiul mu'minin, memotivasi kaum mukminin untuk perang. Ini tidak mungkin Allah ucapkan dari dahulu tidak ada awalnya fi zamanil qadim. Enggak. Jelas ya? Bagaimana caranya ketika itu tidak ada yang dia bicara? Masa Allah Ta'ala berbicara kepada sesuatu yang tidak ada? Itu abas. Itu apa? Itu abas. Jelas sampai sini? Berbicara kepada sesuatu yang tidak ada. Yang belum ada, belum lahir, belum dicipta bahkan. Allah sudah berbicara kepada dia. Kif. Manusia saja, orang saja bicara kepada dia bicara kosong begitu, tidak ada lawan bicaranya. Dianggap ini sifat naksin. Mereka mengatakan Allah Ta'ala berbicara kepada Adam, kepada Musa, kepada Isa, kepada Ibrahim, kepada Muhammad SAW ketika mereka semua belum ada. Ya, ini semua untuk firar, berlari dari tajaddudus sifat. Kenapa? Karena mereka mengatakan semua sifat Allah zatiyah, qadim semua dari dahulu tidak ada awalnya, termasuk kalam. Sementara ahli sunnah mereka tawassut, pertengahan di sini. Mereka mengatakan
Nggak bisa kita katakan sifat zatiyah, sifat kalam itu bukan zatiyah. Karena kalau kita menetapkan kalam itu sifat fi'liyah, berarti ada waktu di mana Allah tidak berbicara dan tidak ada dalilnya. Allah Ta'ala itu memiliki sifat sukut. Allah tidak pernah menafikan dari dirinya sifat sukut. Maka tidak boleh kita mengatakan sifat kalam itu zat apa fi'liyah. Jelas ya? Kalam harus sifat zatiyah. Yang senantiasa terus-menerus Allah Ta'ala berfirman. Itu di satu sisi. Secara apa? Secara nau'nya, secara jenis sifat. Dia apa? Allah Subhanahu wa taala apa? Memiliki sifat kalam. Tapi secara ahad satu persatunya sifat Allah itu hadis. Ada yang Allah ucapkan awal pada Nabi Adam. Setelah itu ada Allah firman Allah kepada Nabi Nuh, firman Allah kepada Nabi Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini semua di waktu yang berbeda hadis sesuai dengan zaman yang diketahui oleh manusia. Dan menyatakan bahwa sifat atau sifat kalamullah ahad satu persatunya itu hadis, apa tidak melazimkan konsekuensi bahwa apa tidak melazimkan konsekuensi bahwa sifat Allah itu hadis. Tidak, karena asal sifatnya tidak hadis. Sifat kalam nggak hadis. Jelas ya, kodim. Yang hadis apanya? Anwa'nya. Yang hadis adalah apa? Anwa'nya. Jelas sampai sini? Nah, ini hal yang mudah difahami. Sifat anwa dari kalam itu hadis. Kenapa mereka sulit memahami ini? Padahal kalau makhluk, coba kita tanya sama dia. Misalnya, apakah penciptaan Nabi Adam sama seperti penciptaan kamu? Kamu diciptakan bersama Nabi Adam nggak? Waktunya sama nggak? Iya, baik, sebentar. Baik. Apakah penciptaan kita sama waktunya dengan penciptaan Adam? Apakah penciptaan kita sama seperti penciptaan Nabi Muhammad SAW? Itu sangat mudah difahami, sangat sangat mudah diakali, apa dipahami dengan akal bahwa sifat al-khalqu, sifat Allah mencipta itu dari dahulu tidak ada awalnya. Tapi dari sudut pandang makhluk yang dicipta itu kan terperbaharui. Beda waktu penciptaannya si ini sama si itu, ya kan? Nabi ini dengan nabi itu beda, ada zamannya. Jadi ciptaan Allah, satu persatunya ciptaan Allah itu hadis. Kan jelas, bisa dipahami itu. Tapi sifat penciptaan itu sifat dzatiyah, qadim. Dari dahulu tidak ada awalnya. Jelas ya? Dari dahulu tidak ada awalnya. Allah Ta'ala memiliki sifat al-khalqu, sifat mencipta. Dari dahulu tidak ada awalnya. Tapi untuk ciptaan satu persatunya, itu hadis. Itu kan mudah difahami. Tapi kenapa mereka sulit memahami bahwa ketika kita katakan bahwa sifat kalam itu sifatnya kodim. Dari dahulu tidak ada awalnya. Tapi ucapan satu dengan yang lainnya itu apa? Hadis. Kan begitu? Ya. Mudah difahami. Kalau konsekuensinya seperti mazhabnya Kullabiyah bahwa tidak ada kalam Allah yang hadis, semua diucapkan dalam waktu yang bersamaan, konsekuensinya berarti apa? Penciptaan juga seperti itu. Berarti penciptaan Nabi Adam dengan Nabi Ibrahim di waktu yang sama. Gak ada yang lebih baru dibandingkan yang satu. Gak ada yang lebih di belakang. Gak ada yang lebih dahulu. Jelas ya? Nah, ini hal yang Iya, hal yang jelas bahwa sifat-sifat semacam ini termasuk sifat kalam Allah Ta'ala ini secara jinsus sifat kodim dari dahulu tidak ada awalnya. Tapi satu persatu kalam Allah itu hadis. Dan hadisnya afrod, ahad dari kalamillah tidak menunjukkan apa Allah Ta'ala bersifat dengan sesuatu yang dia belum bersifat dengannya sebelumnya. Enggak sama sekali. Karena sifat kalam kodim. Tidak ada pembaharuan pada kalam Allah. Sifat kalam Allah Ta'ala dalam artian tadinya Allah tidak berbicara, kemudian berbicara. Enggak. Kalam sifat zatiyah. Dari dahulu Allah Ta'ala berbicara. Cuman ahadnya, iya, secara ahad Allah apa namanya yukallimu ma syaa wa man syaa wa mata syaa.
Allah Ta'ala berbicara dengan apa yang dikehendaki, kepada siapa yang dikehendaki, kapan dia menghendaki. Nah, ini dari apa? Kesempurnaan sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sudah ya? Nah, kemudian kita sudah sebutkan bahwa sifat kalam Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dengan huruf dan suara yang terdengar. Dengan huruf dan suara yang terdengar. Hmm. Dan tentu saja kalam Allah tidak seperti makhluk. Ya, tidak seperti apa? Tidak seperti makhluk. Taib. Karena orang-orang yang menafikan sifat kalam dari Allah, mereka mengatakan bahwa kalau kita menetapkan sifat kalam, konsekuensinya sama seperti makhluk. Konsekuensinya sama seperti makhluk. Membutuhkan mulut, membutuhkan lidah, gigi, bibir, dan seterusnya. Ini waliyadzubillah. Maha suci Allah Subhanahu wa taala dari penyerupaan kepada makhluk. Ya. Jelas ya? Kita katakan bahwa berbicara itu bukan syaratnya ada mulut, ada apa enggak. Dan Allah Ta'ala tunjukkan itu di dunia. Maka bukan konsekuensi berbicara itu ada mulut, ada gigi, ada lidah. Enggak sama sekali. Setiap makhluk, setiap makhluk berbicara sesuai dengan keadaannya masing-masing. Allah Ta'ala berfirman, "Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdih, walakin la tafqahuna tasbihahum." Tidak ada satu apapun, apapun, makhluk hidup maupun makhluk yang kita bilang mati, tidak ada apapun kecuali semuanya bertasbih kepada Allah. Mereka ada ucapan bertasbih kepada Allah. Tapi kalian tidak paham bagaimana caranya mereka bertasbih. Nabi SAW mendengarkan tasbih didengarkan tasbihnya makanan yang dimakan oleh Nabi SAW. Mereka bertasbih, berbicara. Nah, kemudian firman Allah Ta'ala, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum. Lihat, hari ketika kami tutup mulut mereka, tangan mereka berbicara, kaki mereka bersaksi. Baik. Tangan berbicara. Gimana tangan berbicara? Apakah tangan ada giginya, ada mulutnya, ada lidahnya? Tidak. Tapi kita pastikan pada hari kiamat tangan akan berbicara, kaki akan bersaksi. Gimana caranya? Wallahu a'lam, yang jelas ini akan berbicara dan sesuai dengan keadaannya. Iya. Orang kafir berkata kepada tangan dan kakinya, ya, lima syahidtum alaina. Kenapa kamu bersaksi melawan kami, wahai tangan, wahai kaki? Ya, apa kata tangan? Antakanallahu alladzi antaka kulla syai'. Ya kan? Ya. Kata tangan dan kakinya, Allah Ta'ala telah membuat kami berbicara, yang mana dia telah membuat segala sesuatu berbicara. Antaka kulla syai'. Segala sesuatu berbicara. Dengan kekhasannya masing-masing. Nggak pakai mulut, nggak pakai lidah, nggak pakai apa, tapi berbicara. Maka ini pada makhluk. Kita bisa pahami perbedaan kalam Allah, afwan, kalam makhluk satu dengan yang lain. Kalam sesama makhluk hidup, makhluk hidup dengan dengan benda yang tidak bergerak gitu ya. Semua berbicara, tapi ada sesuai dengan kekhasannya masing-masing. Ini mudah difahami. Tapi kenapa tidak bisa difahami bahwa Allah Ta'ala juga berfirman memiliki sifat kalam sesuai dengan keagungan dan kebesarannya. Tidak mungkin sama seperti makhluk. Nah, wallahu taala alam bisawab. Ini kata beliau rahimahullah, "Lau sara aqlaman jami'u syajari wal bahru tulqa fihi sab'atu abhuri." Ini sudah kita sebutkan ya, iktibas dari surah Luqman. Kemudian kata beliau, "Wal khalqu taktubuhu bikulli ani fanat wa laysal qawlu minhu fani." Ini menjelaskan kalimat sebelumnya ya. Kalimat sebelumnya, 6. Bahwa ucapan makhluk semuanya, ya, ucapan makhluk kalau mau ditulis semuanya, ya, ditulis semuanya, maka akan habis. Pada akhirnya ucapan makhluk akan habis, semua bisa ditulis. Sementara apa?
walaisal qawlu minhu fani. Sementara firman Allah Ta'ala tidak akan fana selama-lamanya. Hmm. Tidak akan fana selama-lamanya. Jelas ya? Setelah berpindah penjelasan terkait dengan sifat kalam Allah Subhanahu wa taala, bahwa kalam Allah itu hakiki, sifat kalam hakiki, sifat kalam Allah terdiri dari huruf dan suara yang terdengar, ya. Kemudian kalamullah itu qadimun nau hadisul ahad. Sekarang beliau berpindah kepada pembahasan spesifik kalamul khas, yaitu terkait dengan Al-Qur'an dan semisal juga dengannya kitab-kitab suci yang lain. Kata beliau rahimahullah, wal qawlu fi kitabihil mufassal bi annahu kalamuhul munazzal 'ala rasulil mustafa khairil wara laisa bi makhluqin wala bi muftara. Ya. Kata beliau rahimahullah, wal qawlu, ya, wal qawlu fi kitabihil mufassal, yani sesuatu ucapan yang kami yakini terkait kitab yang mufassal, kitab Al-Qur'an. Jadi fi di sini apa, bermakna ta'ammul ya. Hmm. Atau adalah bahas fi di sini bermakna zorfi ya. Ya. Takdirnya wal qawlu fi sya'ni kitabihil mufassal gitu ya. Dan pendapat yang kami yakini yang menjadi akidah Ahlus Sunnah terkait, ya, fi bermakna terkait, terkait kitabihil mufassal, terkait dengan Al-Qur'an, kitab Allah Ta'ala yang mufassal, ya, yang Allah Ta'ala berfirman kitabun fussilat ayatuhu, itu mana mufassal, kitabun fussilat ayatuhu, kitab yang dirinci ayat-ayatnya, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Makna tafsil di sini makna apa? Makna mufassal yakni dirinci segala sesuatu. Nah, kata beliau, ucapan yang kami yakini yang menjadi akidah para ulama Ahlus Sunnah terkait dengan firman Allah, yang terkait dengan Al-Qur'an, yaitu kitabnya yang mufassal, ya, kita yakini bi annahu kalamuhul munazzal. Kita meyakini bahwa Al-Qur'an adalah firman Allah yang diturunkan. Nah, kitab Allah yang diturunkan. Kepada siapa? Ala Rasulil Mustafa khairil wara. Kepada Rasul kepada sang Rasul pilihan yang merupakan manusia terbaik, yakni Nabi Muhammad SAW. Laisa bimakhluqin wala bimuftara. Ia bukanlah makhluk dan bukan pula sesuatu yang diada-adakan. Baik. Sampai sini ada tiga permasalahan yang akan dibahas biidznillah taala. Yang pertama, penetapan bahwa Al-Qur'an kalamullah. Ini masalah yang pertama, bahwa Al-Qur'an adalah kalamullah. Yang kedua, bahwa Al-Quran adalah munazzalun min indillah. Munazzalun min indillah. Dan yang ketiga, bahwa Al-Quran laisa bimakhluk. Ya, Al-Quran laisa bimakhluk. Walaupun sebenarnya Al-Quran laisa bimakhluk ini secara secara apa nama global sudah dibahas di masalah sebelumnya, bahwa kalam adalah sifat Allah. Sifat Allah bukan makhluk. Kalau begitu kalamullah dengan semua jenisnya, dengan semua ahadnya, ahadul kalam, itu semuanya bukan makhluk. Tapi saya insyaallah taala penjelasan terkait dengan ini pada pertemuan berikutnya. Naktabi hadzal qadar wal ilmu indallah, nasallallahu taala yu'allimana mimma yanfa'una wa yanfa'ana bima 'allamana innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.